Om Swastiastu, salam rahayu dari Bali. Berjumpa lagi kita di saluran ternak sapi Bali. Ya, kembali kita membagikan informasi tentang aktivitas kita sebagai peternak, di mana di sini adalah tempat kita untuk penggemukan. Jadi kali ini kita akan berbagi pengalaman kita tentang hasil dari breeding sapi Bali kita ini. Di sini sudah kita rawat ternak sapi dari habis-habis dari induknya kita bawa ke sini. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar berternak sapi Bali, mari kita bersama-sama saling tukar pengalaman di dalam kita merawat dan memelihara ternak sapi, khususnya sapi Bali. Oke, di kesempatan yang berbahagia ini kita sebagai peternak sambil memberikan sapinya comoran, kita akan berbagi informasi tentang pengalaman kita seputaran breeding sapi Bali, di mana usaha yang kita jalani ini adalah usaha yang usaha yang jangka panjang. Jadi tidak seperti usaha-usaha yang cepat dalam proses perawatan, pemeliharaan, cepat panen. Tapi ini adalah usaha yang perlu dengan kesabaran dan tentunya memakan waktu yang lebih banyak, dimana kalau kita seperti breeding itu kita merawat dari lahir pedetan itu sampai pedetan kita itu mau birahi itu minimal 2 tahun kita pelihara, baru kita akan menemukan sapinya ada ciri-ciri penampakan birahi. Dan setelah kita kawinkan dan sudah positif, mungkin sekitaran 3 tahun itu baru akan kita mendapatkan pedetan yang pertama. Jadi usaha ini adalah usaha jangka panjang. Jadi kita harus mengambil langkah-langkah ketelatenan dan ketelitian kita dalam berternak. Kita tidak bisa berternak 1 bulan, 3 bulan, beda dengan kalau sekedar berternak sapi peternak musiman itu mungkin menyambut hari raya Idul Adha, Idul Fitri 3 bulan, tapi itu akan mengambil sapi yang sudah besar. Tentunya itu akan mempengaruhi modal yang kita keluarkan. Jadi kalau kita di sini hasil breeding kita pelihara dan kita gemukkan, waktu yang akan kita habiskan itu minimal 3 tahun baru bisa akan panen. Jadi kalau kita berternak sapi ini kita harus siap dengan pertama siap dengan menyediakan pakan, seperti bank pakan itu harus kita sediakan, di mana pakan itu setiap saat harus kita sediakan di palungannya. Nah, itu poin pertama. Selain kita memiliki kandang dan memiliki bakalan ataupun calon pedetan yang akan kita pelihara. Tapi kalau kita sudah breeding itu kan kita membesarkan hasil dari anakan yang kita dapatkan dari indukannya. Jadi kita breeding sapi Bali ini bukan bisnisnya cepat untuk mendapatkan hasil, tapi ketelatenan kita. Mungkin pengalaman teman-teman juga ada 2 tahun, mungkin 3 tahun pengalaman untuk breeding itu. Teman-teman tuh sudah puluhan tahun, mungkin ada senior kita ya bisa kita ketahui itu 1 ekor itu biasanya sampai di atas 12 kali, itu berapa tahun itu sudah tuh pengalamannya. Kita ini baru 3 tahunan belajar, jadi masih banyak yang harus kita pelajari. Tentunya teman-teman yang sudah sahabat, mungkin senior-senior kita yang sudah berpengalaman lebih dahulu, tentunya seperti angkatan orang tua kita dulu tuh, dari kita kecil sudah merawat sapi.
itu adalah sudah seperti kebiasaan. Dan pada umumnya ketelatenan kita itu sebagai peternak itu harus wajib setiap hari itu kita harus memantau ternak sapi kita, memantau pertumbuhan, gerak-gerik dari sapi kita itu kita harus pantau. Apalagi kita melihara indukan yang telah melahirkan, kita harus pantau itu tanda-tanda birahinya. Setelah dikawinkan kita harus lagi kita pantau apakah minta kawin lagi. Nah, kalau kita melihara padetan pejantan seperti itu juga kita pantau setiap hari apakah makan minumnya itu normal. Kalau ada perubahan kita supaya cepat kita konsultasikan dengan dokter. Ya, itu di sini kita harus bukan dokter, jadi kita mencari solusi yang tercepat. Kita konsultasikan ke dokter hewan terdekat ataupun mantri yang bisa tentunya itu memiliki keahlian lebih, seperti memiliki obat dan memiliki pengetahuan seputaran kesehatan hewan. Jadi itu adalah kelebihan dari mantri hewan yang harus kita cari kepada para profesional. Jadi walaupun kita sebagai peternak sedikit tidaknya sudah mengetahui seluk-beluknya, tapi kita juga harus terus belajar, berupaya untuk mencegah supaya sapinya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dan tentunya bisa merugikan kita sebagai peternak. Ya, oke sahabat, mungkin itu kita sebagai pengalaman kita. Mungkin seperti orang tua kita mengatakan kita sebagai peternak itu tidak boleh berternak yang bersifatnya hangat-hangat ayam, ataupun berternak hanya sekedar mengikuti tren di mana sapinya sekarang mahal. Kita baru membeli sapi, tentunya di saat sedang harga sapi itu naik, sedang tren-trennya itu pasti akan harganya mahal. Tentunya itu akan berakibat nanti kita untuk menjualnya. Apalagi sekarang ini fluktuasi itu seperti pernak kuda ya, naik sampai turun ya, seperti itulah. Sekarang keadaannya saat ini seperti sedang saat keadaan turun, di mana nih sedang lesu-lesunya, harganya murah. Apalagi habis penyakit itu PMK dan LSD itu, dan kemungkinan sudah berkurang juga jumlah peternak. Apalagi pam-pam besar itu sudah mulai beralih, mungkin berpindah usaha ya, dari berternak sapi ke ternak yang lain. Dan juga seperti kita ketahui, bahkan channel-channel besar yang seperti Setia Farm itu juga pamit menandakan usaha ternak sapi itu sudah tidak menjanjikan lagi. Walaupun seperti itu, kita sebagai peternak masyarakat ataupun rakyat, jadi kita harus merawat sapinya ini dengan selalu memberikan yang terbaik. Oke, itu saja dulu informasi yang kita bisa berikan. Semangat berternak sapi. Sampai jumpa di video selanjutnya.